Tada! Kita mau observasi ke makam Kiai Haji Muhammad Ilyas Sokaraja. Oke. Ikuti perjalanan kita. Bye. 2,000 years later. Lokasi makam Mbah Ilyas bisa diakses melewati jembatan Kali Pelus di Sokaraja. Makamnya ada di sebelah kanan jalan, ditandai dengan adanya kompleks makam kecil di bagian depan makam beliau. Pada saat kami berziarah, makam Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas terlihat sederhana. Tembok hijau di belakangnya adalah bagian belakang masjid. Poster di belakang makam berbunyi, Kiai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Bani Pangeran Diponegoro, berdasar layang Kakancingan angka 11553 yang dikeluarkan pada 18 September 1960 Masehi oleh Pangageng Tepas Dwarapura Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tenggara di bagian depan atas makam berbunyi, Makam Kiai Haji Muhammad Ilyas Guru Mursyid Thoriqoh An-Naksabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Khalidiyah, wafat 29 Safar 1334 Hijriah atau Senin 4 Januari 1916. Mursyid adalah guru pembimbing tarekat yang telah mendapat izin dan ijazah dari guru mursyid di atasnya dan bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sepengetahuan saya, Mbah Ilyas itu putra daripada Mbah Ali Dipowongso. Mbah Ali Dipowongso putra daripada Mbah Ali Diponingrat. Mbah Ali Diponingrat itu putra dari Pangeran Diponegoro yang terkenal sebagai pahlawan perjuangan. Ke atasnya Pangeran Diponegoro itu ke Sultan Hamengkubuwono III, dan ke atasnya lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Mbah Ilyas itu disekolahkan oleh ayahnya, yaitu Mbah Ali Dipowongso, di Surabaya dengan Kiai Ubadah untuk belajar tentang thoriqoh. Terus dilanjutkan ke Jabal Kubes. Di sana belajar dengan Syekh Sulaiman Zuhdi dan Syekh Sulaiman Al-Qorimi, dan belajar ilmu-ilmu yang lain selama 45 tahun. Sekembalinya dari Jabal Kubes, beliau dijadikan salah satu dari 5 khalifah yang diutus ke Jawa untuk mengembangkan dan menyebarluaskan paham thoriqoh di Indonesia. Kemudian berdirilah thoriqoh di saat itu Gedung Paruk, masih Kecamatan Purwokerto Timur. Di situ sejarahnya agak panjang. Jadi semenjak Mbah Ilyas mulai mengembangkan thoriqoh atau paham thoriqoh di sana, itu salah satu kendala adalah dilarang oleh pemerintah Belanda, sehingga beliau ditangkap lalu dipenjara di Boen, Banyumas.
di sana Mbak Ilyas itu karena orang pintar, maka terjadi satu keanehan yang bisa dikatakan luar biasa dan yang populer sampai saat ini adalah ketika Mbak Ilyas di penjara dalam sel itu setiap malam, terutama malam Jumat itu selnya itu membara, jadi seperti ada apa itu sinar yang sangat terang. Sepengetahuan saya peninggalan itu ya paling tempat-tempat ibadah, jadi tidak ada peninggalan yang tampak dan bisa itu tidak, paling kitab juga nggak ada itu, paling ya Al-Quran, bahkan ya bisa dikatakan apa pusaka-pusaka itu nggak ada, karena ini Toreko kan dari dulu itu sifatnya dari hati ke hati, jadi tidak ada apa itu, malah dulu orang yang mempelajari buku-buku Toreko itu dulu dilarang sebelum dia itu masuk ke filosofi, masuk ke sufi itu. Jadi ya nyaris dikatakan tidak ada, paling yang sekarang ada ya mihrab, mimbar, masjid, budaya-budaya Islam. Kalau pantangan secara umum sih tidak ada ya Mbak, tapi yang disebut ziarah kadang-kala orang itu belum tentu tahu semua apa arti ziarah. Terkadang ada orang yang ziarah dengan membawa sesuatu, misalnya membawa garam, membawa bunga, membawa air dan sebagainya. Itu sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang itu enggak masalah. Tapi saya beri saran, jenengan ziarah ke sini adalah mendoakan yang disiarahi. Jadi jenengan tidak boleh minta kepada orang yang sudah disiarahi, tidak boleh minta tetap kepada Allah, hanya ngalah barokah kepada orang yang disiarahi. Pantangannya itu. Baik, kemudian adakah yang diwajibkan untuk dibawa setiap ziarah yang datang ke makam Mbah Ilyas? Itu selama ini tidak ada, kecuali mereka membawa sendiri. Kadang ada yang membawa bunga, ada yang membawa air, pernah ada yang membawa garam, nggak tahu buat apa, tapi juga dibawa. Dan yang membawa bunga juga hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan pribadi, biasanya minyak wangi. Kalau para habib itu minyak wangi. Jadi yang diharuskan membawa ya nggak ada. Cuma di situ disediakan kotak amal kan, itu untuk ya kalau ada yang ngisi yaitu untuk kepentingan makam. Nah, kalau dari si ziarah itu kan karena niat infak kan mendapat pahala. Nah, untuk kepentingan umum saya kembalikan lagi. Jadi dana-dana yang orang-orang mengisi kotak itu adalah untuk fasilitas, kembali lagi untuk kepentingan makam. Itu tidak sering, tapi ya beberapa kali pernah ada dari Sumatera. Kalau dari Jakarta sering, dari Bandung, dari Semarang. Yang sering banyak dari luar Banyumas adalah dari Pekalongan gitu. Kalau yang dari jauh, Jawa Timur juga pernah ada. Yang saya ingat ada dari Jawa Timur, ada dari Medan juga ada, terus yang terakhir dari Bandung kemarin. Itu semua tertarik karena apa? Pertama melihat di Google, karena ada saya kan upload di Google ya melalui wartawan Saifuddin itu. Cuma kurang begitu lengkap, jadi orang ada yang penasaran kepingin tahu sini lalu menemui saya. Terus ada yang mendapatkan firasat itu loh Mbak. Itu yang saya tidak kadang-kala antara percaya dan tidak, tapi karena kenyataannya begitu, jenengan jauh-jauh datang ke sini itu atas kehendak siapa itu mendapat firasat. Karena memang di dunia ini kan ada orang-orang tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah itu mendapat firasat supaya ke sini. Pernah ada seorang perempuan
Ada punya anak satu, tapi anaknya tidak dari Medan itu datang ke sini. Saya tanya lengkap sekali, loh kenapa Anda dari sana kok mencari makam di sini, padahal makam di mana-mana kan banyak. Kenapa? Itu seperti diperlihatkan dalam TV, ceritanya begitu loh, saya nggak bohong itu. Seperti diperlihatkan dalam TV, ada gambar-gambar yang menunjuk ke arah sini. Nah setelah saya terima di sini, saya cerita seperti ini, dia terus nangis, malah nangisnya gembor itu. Loh, ada apa Mbak kok gitu? Ya karena dia cocok dengan apa yang dirasatkan katanya. Terus saya beri air supaya sadar, saya beri minum, terus baca istighfar, Mbak, saya nggak bisa ngatasi. Ya terus udah sadar, udah apa, kan pas sholat asar saya suruh untuk ke masjid dulu, nanti baru ziarah. Di masjid kebetulan sedang nggak ada orang mondok, biasanya kan banyak orang mondok, pas lagi nggak ada orang mondok. Tapi setelah dari masjid, dia itu mengatakan sesuatu ke saya bahwa di masjid itu merasa tenang, merasa sejuk, dan merasa banyak sekali temannya, perempuan-perempuan berjilbab, berpakaian putih. Padahal lagi nggak ada orang gitu. Itu juga satu keanehan lagi. Ya udahlah kalau begitu jenengan saya antar ziarah, tapi jenengan nanti doa sendiri, saya hanya mengantarkan. Saya pimpin tahlil, satu rampung tahlil, jenengan doa sendiri pribadi. Setelah doa sendiri, pamit, dia itu bercerita bahwa di situ memang ditemui sama Mbak Ilyas. Jadi dia yang merasa ditemui dengan Mbak Ilyas. Kalau ciri-ciri di situ itu seolah ditemui itu biasanya bau harum. Kalau itu bau harum berarti ya. Yang sering begitu loh. Saya tidak memastikan dalam hati itu kan masalah goibi. Ya ada bulan-bulan tertentu nggak sih Pak yang memang tidak dibolehkan untuk berziarah ke sini? Tidak ada. Kalau ziarah itu terbuka untuk tiap waktu terbuka. Bahkan malam hari yang sering banyak. Malah yang sampai nginep ya beberapa kali adalah satu orang dari Jawa Timur juga saya suruh nginep. Itu di situ aja, karena yang dari Jawa Timur itu kebetulan sedang mencari makam Mbak Ilyas. Karena apa? Karena dia punya catatan silsilah yang ada kaitannya dengan Mbak Ilyas.